saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPU karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPU itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama, bahwa skenario pelaku yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana. Sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina oleh 11 orang yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu. Dan dia ditangkap sesungguhnya di Polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa, dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ketiga orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya. Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain. Sehingga ketiga orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat. Asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya, suka bertemu, sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah, ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah, saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati, karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. Kedua, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. Ketiga, kesaksian dari Aep dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara gara-gara ketiga faktor ini. Untuk itu, kalau ingin membebaskan 7 terpidana, maka 1, proses hukum terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren harus diproses. Yang kedua, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum gitu kan, atau ucapan yang dilakukan oleh Aep dan Dede itu juga harus ada proses hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, Sudirman itu harus diperiksa kemampuan cara berpikirnya, apakah memenuhi standar atau tidak. Karena apa? Karena kita ini, publik Indonesia, terguncang oleh
3 pernyataan orang yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya, walaupun putusan hukumnya sudah tetap. Dan kemudian bahwa mereka dituduh melakukan tanpa alat bukti. Baik, tidak ada yang namanya samurai yang ada sidik jarinya, tidak ada batu yang ada sidik jarinya, tidak ada balok. Dan yang paling menarik dari pernyataan itu adalah di sidang pengadilan mereka itu memukul dengan menggunakan balok. Tetapi yang dihadirkan di sidang pengadilan bukan balok, tapi bambu. Itu pun menurut pernyataan dari para terpidana, bambu itu disiapkan oleh Jaya dan Sudirman setelah ditangkap. Jadi bambu itu dicari oleh Sudirman dan Jaya setelah mereka ditangkap, disuruhlah mereka nyari bambu. Itulah yang terjadi. Di video Kang Deddy Mulyadi ini menunjukkan kehebatan dan kegigihan Bapak Aing Kang Deddy dalam membantu pihak kepolisian, membantu penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus Vina dan Eki Cirebon. Ya, dimana beliau menyatakan buat masyarakat, khususnya mungkin ini mah khususnya buat para penegak hukum, jangan terlalu fokus pada pencarian ketiga DPO. Kenapa? Karena ketiga DPO itu hasil ilmiah, karya ilmiah dari Sudirman, yang dimana, maaf sekali lagi, mohon maaf, Sudirman itu memiliki keterbelakangan mental, yang dimana menurut saya kesaksian dari orang yang memiliki keterbelakangan mental, kesaksiannya dipertanyakan dan mungkin tidak bisa dipercaya. Seperti itu salah satu contoh kenapa yang mengajukan PK dari ke-7 terpidana, yang mengajukan PK hanya 6 orang. 1 orang lagi tidak mengajukan PK, yaitu saudara Sudirman. Apakah saudara Sudirman yakin dia pelakunya? Pede? Wow, kan gak gitu juga. Karena apa? Ke-6 terpidana mengajukan PK karena mereka merasa tidak bersalah, tidak terlibat atas apa yang dituduhkan kepada mereka di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka mengajukan PK seperti itu. Ya, jadi harapan saya dan harapan netizen mungkin ya, buat bapak-bapak kepolisian, buat bapak-bapak penegak hukum yang mengurusi masalah kasus Vina ini, apapun informasi, clue yang ada di media sosial, baik itu dari intel netizen, dari masyarakat, ataupun dari Kang Deddy Mulyadi, jangan dijadikan bahan yang dianggap sebagai hal yang menghalangi penyelidikan atau mengaburkan penyelidikan. Jangan dianggap seperti itu, tapi anggaplah sebagai hal yang positif, membantu para penegak hukum, bapak-bapak polisi untuk memecahkan masalah ini biar tuntas, beres. Ya, itu dijadikan clue, bahan pertimbangan untuk pengembangan biar terungkap siapakah dalam pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Begitu harapannya. Ya, jangan baper, jangan dijadikan menghalangi penyelidikan, jangan. Justru kita membantu, Kang Deddy membantu, begitu. Terus yang terakhir masalah DPO. Dulu kan ada pernyataan dari bapak-bapak di Polda Jabar bahwa ketiga DPO, 2 diantaranya fiktif, yaitu Andi dan Dani. Hanya 1 Peggy Setiawan. Ya, padahal kan Peggy alias Pero. Ya, sekarang kalau misalkan yang ditangkapnya Andi, berarti Dani sama Peggy fiktif. Kalau yang ditangkapnya Dani, berarti Andi sama Peggy fiktif. Kemarin kebetulan yang ditangkapnya Peggy Setiawan. Yang difiktifkan siapa? Ya Andi sama Dani. Apakah itu hasil karya dari Sudirman juga? Penilaian netizen ya. Jadi sekali lagi buat bapak kepolisian, apapun informasi berita dari intel netizen, dari masyarakat, termasuk Kang Deddy Mulyadi, jadikanlah bahan atau clue yang setidaknya mudah-mudahan bisa membantu bapak-bapak untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, begitu saja mungkin dari saya ya, sebagai masyarakat yang selalu menyaksikan, menyimak berita dari kasus Vina ini.
Nah, Pak Deddy itu membuat satu statement bahwa katanya yang terjadi di dalam kesalahan penangkapan itu merupakan sebuah prosedur atau yang kekeliruan lah. Katanya orang yang tidak bersalah kenapa harus dipenjarakan gitu dan sebagainya. Saya belum setuju ya dengan statementnya beliau ya. Bagaimanapun juga dia sudah membuat statement-statement yang membuat secara detail ya bahwa konten-kontennya dia itu mewawancarai orang-orang atau keluarga dari pihak yang dimasukkan ke penjara tersebut. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari sebuah kesadaran secara hukum ya, karena hukum tuh harusnya melihat dari berbagai macam aspek ya. Jadi agar kepolisian jangan sampai menjudgment hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak membuat keadilan buat masyarakat kecil gitu loh. Masyarakat kecil itu nggak ngerti apa-apa tentang hukum. Dia akan pasrah dengan apa yang terjadi di dalam dirinya yang dituduhkan kepada dia, yang sebenarnya dia tidak melakukan segala sesuatu yang dituduhkan atau yang disampaikan pada saat dia di persidangan gitu loh guys. Saya pun setuju ya, mudah-mudahan ini adalah bagian dari kesadaran bahwa kita semua harus benar-benar mengawal kasus ini, dan semoga orang-orang yang sudah ada di dalam penjara tersebut segera dilepaskan kalau memang benar-benar dia bukan pelakunya. Karena menurut Pak Deddy tadi tidak ada sebenarnya yang melakukan hal tersebut kepada Vina. Jadi yang benar yang mana nih? Kalian yang mana guys? Nah, mudah-mudahan kalian juga tetap terus mengawal kasus ini, karena menurut saya ini ketidakadilan untuk para orang-orang yang sudah dipenjarakan dan dia sudah menjalani hukuman sekian tahun guys. Mereka tidak akan menuntut, tapi yang jelas lepaskan mereka sekarang. Oke, Pak Polisi, tolong kebijaksanaan Anda dalam memutuskan segala kelalaian hukum ini. Kalau menurut saya seperti itu guys. Oke guys, kawal terus sampai tuntas. Salam.